Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosua Kresto Prasnarwastu NIM 1057211104523, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi, tujuan sistem operasi, sejarah sistem operasi, tugas utama sistem operasi, konsep utama sistem operasi, sasaran sistem operasi, dan sejarah perkembangan sistem operasi. Jadi ada 7 pokok pembahasan saya kali ini. Kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Jadi sistem operasi adalah jembatan atau perantara antara manusia dan komputer. Jadi sederhananya, sistem operasi ini adalah penerjemah bagi komputer. Misalnya kita menginput, kita akan memakai aplikasi Microsoft Word. Kita klik dan itu akan dikirim ke sistem operasi, dan sistem operasi akan mengirim perintah dalam bahasa kode binar, dan perintah itu didapatkan oleh dari komputer ini, kemudian dikembalikan ke kita dalam bentuk bahasa manusia. Sederhananya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu contoh dari sistem operasi itu saya bagi menjadi 4, yaitu ada Windows, Linux, Android, Mac OS. Yang selanjutnya ialah fungsi sistem operasi. Jadi fungsi yang pertama itu adalah pengelola sumber daya. Nah, di pengelola sumber daya ini ada terbagi menjadi 2, yaitu input device dan output device. Input device fungsinya kita menginput atau memasukkan perintah untuk dikirimkan ke sistem operasi dan akan dikeluarkan hasilnya melalui output device. Jadi sederhananya kita memberikan perintah seperti yang tadi saya bilang. Kita mau mengetik di Microsoft Word, kita klik aplikasinya dan kita harus menunggu loadingnya, karena itu perintahnya dikirim ke sistem operasi dan diteruskan ke komputer, dan kemudian dikembalikan lagi ke sistem operasi, terus diterjemahkan ke bahasa manusia, itu kode binarnya. Nah, jadi tanpa sistem operasi ini, perangkat-perangkat yang ada di gambar itu hanyalah benda-benda mati. Selanjutnya yaitu ada penyedia layanan atau sistem calls. Nah, dengan sistem operasi ini kita membeli laptop atau smartphone atau HP atau PC, kita sudah mendapatkan software atau aplikasi ketika membelinya. Misalnya kita sudah disediakan di Microsoft Store. Contohnya ada Microsoft Word, ada PPT, ada banyak macam lah. Contohnya ada Mozilla itu semacam Google, ada Chrome yang sudah otomatis terinstall dari kita membeli perangkat ini. Misalnya HP yang tadi saya jelaskan, dan banyak macamnya. Selanjutnya yaitu tujuan sistem operasi. Nah, tujuan sistem operasi ini terbagi menjadi beberapa. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu hardware dapat digunakan seefisien mungkin. Jadi hardware itu tidak susah lagi untuk bekerja keras, tapi dengan sistem operasi ini hardware sangat terbantu dengan
bekerja secepat mungkin dan sesingkat mungkin. Jadi makanya pekerjaan kita bisa menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan. Nah, contohnya yang tadi saya bilang, dari bahasa kita terus dengan sistem operasi ini diterjemahkan ke dalam bahasa komputer. Lalu bahasa komputer kembali diterjemahkan ke bahasa manusia. Karena tanpa sistem operasi ini, komputer tidak mengerti bahasa yang kita punya, dan bisa saja program itu tidak akan jalan tanpa sistem operasi. Kemudian lanjut, yang kedua adalah mengelola sumber daya. Nah, mengelola sumber daya, contohnya yang ada di gambar, sistem operasi itu dia akan menyimpan dan akan mengelola beberapa software dan device yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu penyedia layanan atau sistem calls yang tadi saya katakan, itu terbagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama yaitu pembuatan dan eksekusi program. Jadi programmer itu mengeksekusi atau menjalankan programnya dengan menggunakan sistem operasi. Tanpa sistem operasi, programmer tidak akan bisa menjalankan program-programnya. Yang kedua ialah akses perangkat masukan atau keluaran. Seperti yang tadi saya katakan, ada input device dan output device. Output device itu adalah hasil dari input device ini. Misalnya kita mengetik dan ada balasan, yaitu kita bisa melihat kode alfabet. Itu sebenarnya kalau tanpa sistem operasi, kode alfabet tidak bisa diketahui, karena itu dari bahasa komputer yang diterjemahkan oleh sistem operasi itu. Yang selanjutnya yaitu tugas utama sistem operasi. Tugas utama sistem operasi selanjutnya yaitu akses berkas-berkas dan sistem. Nah, apa sih itu akses utama berkas-berkas dan sistem? Nah, jadi sistem komputer ini bisa mengakses berkas-berkas dan sistem yang ada di dalam komputer kita. Nah, dia juga bisa menyimpan data. Singkatnya seperti itu. Selanjutnya ada beberapa berkas dan sistem yang tidak diberikan akses ke kita. Misalnya mode developer yang dilarang untuk kita tahu, dan kita tidak boleh mengubah dari sistem operasi tersebut yang memang sudah dikunci. Contohnya kalau di Windows ada itu mode administrator. Kalau di Android sama di Linux itu ada namanya root. Jadi di root. Selanjutnya tugas utama dari sistem operasi komputer ialah mendeteksi dan memberikan tanggapan. Nah, misalnya kita mengeklik atau mengetik sesuatu dan itu terdeteksi oleh sistem operasi. Oke, saya ulang. Jadi tugas utama sistem operasi selanjutnya yaitu
mendeteksi dan memberikan tanggapan. Maksudnya itu ialah ketika kita mengetik, itu dia akan mendeteksi apa yang kita ketik dan memberikan feedback dari ketikan kita tersebut. Dan kita juga bisa mengetahui apakah program itu gagal atau program itu sukses dijalankan atau tidak. Itu adalah tugas utama dari sistem operasi. Selanjutnya yaitu contohnya dari ini mendeteksi dan memberikan tanggapan. Contohnya itu akunting. Nah, akunting kayak itu kita komputer bisa melakukan perhitungan dan bisa melihat seberapa mampu dari komputer kita menampung dan menjalankan aplikasi tersebut. Contohnya di sini ada RAM, ada CPU, dan ada daftar aplikasi. Selanjutnya, konsep utama sistem operasi. Jadi, konsep utama sistem operasi ini yang dimaksud ini adalah istilah-istilah yang ada di sistem operasi ini. Yang pertama ialah proses. Apa sih itu proses? Jadi proses adalah berjalannya suatu aplikasi atau program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi yang sedang berjalan, maksudnya yang sedang dijalankan. Selanjutnya yaitu ada file. Jadi file ini adalah sekumpulan aplikasi yang bisa menyimpan data-data kita yang kita butuhkan. Contohnya adalah MP3, teks, PPT, zip, PDF, doc, dan Excel yang dipakai untuk menghitung dan banyak hal. Selanjutnya yaitu system call. System call itu yang tadi yang saya jelaskan, ada output device, input device, dan ini adalah contoh dari sistem program. Ada iOS, ada Linux, ada Android, ada Ubuntu, ada Windows, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu sasaran sistem operasi. Yang pertama ialah kenyamanan. Jadi karena komputer tidak bisa tahu bahasa kita, jadi kita membutuhkan sistem operasi ini untuk menerjemahkan bahasa tersebut. Dengan menerjemahkan bahasa tersebut, kita zaman sekarang sudah sulit untuk melihat seberapa cepat sistem operasi ini berjalan, dan saking cepatnya kita tidak bisa melihat secara langsung, dan itu yang membuat kita melakukan pekerjaan secara nyaman. Selanjutnya yaitu efisien. Nah, efisien. Kita butuh sistem operasi ini untuk mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas kita di depan komputer untuk kita bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Jadi tanpa sistem operasi ini kita tidak akan cepat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu sasaran sistem operasi. Karena seiring perkembangan zaman, jadi tugas-tugas atau kebutuhan manusia itu makin meningkat, makin ke depan makin meningkat, dan kita membutuhkan pembaharuan.
dan tidak cuma stuck di situ saja atau stagnan. Dan itulah mengapa sistem operasi ini harus berevolusi seiring perkembangannya zaman. Jadi di sini kita lihat Windows yang dari pertama sampai Windows generasi yang terbaru. Terus yang contoh kedua seperti yang digambar. Nah, terus ini adalah materi penutup dari pembahasan saya kali ini, yaitu contoh komputer dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Kita bahas dulu dari generasi pertama. Generasi pertama ini diciptakan pada tahun 1945 sampai 1955, yaitu vacuum tubes. Dengan nama vacuum tubes ini karena di dalamnya itu kedap udara dan hanya berisi kabel-kabel banyak, tidak seperti komputer zaman sekarang yang sudah minimalis, yang sudah mudah dibawa-bawa. Yang kedua ialah di tahun 1955 sampai 1965, yaitu transistor dan sistem batch. Di generasi kedua ini komputer sudah memiliki transistor dan sistem batch. Apa sih itu sistem batch? Nah, jadi sistem batch itu ialah seperti mengumpulkan data dan mengumpulkan data terus diproses melalui mesin-mesin yang ada di gambar. Contohnya itu programmer membawa kartu ke mesin 1401. Jadi diproses kartunya dan selanjutnya 1401 membawa batch ke pada tape. Jadi diubah lagi menjadi tape dan operator membawa ke mesin 7091. Nah, dan seterusnya sampai tahap ke printer dan diproses menjadi sebuah karya fisik atau bukan berupa data lagi. Terus yang terakhir ialah generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1980 komputer sudah memiliki IC atau Intel Core dan multiprogramming. Nah, di zaman ini atau generasi ini komputer sudah minimalis dengan multifungsi, sudah memiliki banyak fungsi meskipun masih sedikit tulisannya, sedikit fontnya, tapi sudah mempunyai Intel Core yang bisa menjalankan multitasking atau kerja secara banyak aplikasi. Dan ya seperti yang kalian lihat di gambar. Mungkin segitu saja pembahasan saya kali ini. Kalau ada kurangnya bisa cari di video lainnya, dan saya menjelaskan seperti tadi. Kalau ada yang kurang bisa cari di video lainnya, dan jangan lupa bahagia, tersenyum, dan terima kasih telah menonton. Silakan subscribe jika suka, silakan like jika suka, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.